Tidak adakah yang paling pantas kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan ini bahwa kita duduknya kita di sini ini karena adalah karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Suatu nikmat yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang di luar sana yang lebih sehat daripada kita, yang lebih kuat daripada kita, tapi tidak dapat melangkahkan kakinya untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula tapi menyampaikan salam dan taslim kepada baginda Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW ini manusia yang paling mulia, mulia dalam segala hal, mulia pada saat kelahirannya, mulia pada saat kehidupannya, mulia pada saat kematiannya, dan mulia pada saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang katakan kenapa dikatakan mulia dalam segala hal? Mulia pada saat kelahirannya, pada waktu kelahiran baginda Rasulullah SAW, api yang disembah oleh orang Majusi pada saat itu 1000 tahun disembah, yang menyala terus itu api. Tapi begitu kelahiran baginda Rasulullah SAW, api itu padam seketika. Karena cahaya baginda Rasulullah lebih terang daripada api tersebut. Ada yang menanyakan kenapa baginda Rasulullah SAW mulia pada saat kehidupannya. Kehidupan pada saat itu adalah kehidupan jahiliyah di Arab pada saat itu. Tapi begitu kehidupan ada Rasulullah SAW dilahirkan ke permukaan bumi ini dengan membawa agama, maka dikatakan ini agama ini menyebar ke seluruh penjuru alam. Sujasira Arab pada saat itu. Ada yang mengatakan kenapa pada waktu kematiannya ini dikatakan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kematian baginda Rasulullah SAW sempurna agama. Sempurna agama pada saat itu. Boleh dikata 70% sudah sempurna agama pada saat itu. Kenapa dikatakan bahwa baginda Rasulullah SAW pada saat nanti bangkitkan si Allah Subhanahu mulia dia? Pada waktu nanti di kemudian hari ini, pada waktu manusia semua dibangkitkan, Masya Allah, seluruh makhluk ini meminta syafaat di hadapan nabi-nabi sebelumnya. Kepada Nabi Adam, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa. Tapi apa dia katakan? Saya tidak mampu memberikan syafaat. Karena saya sudah memberikan apa yang pada suatu di dunia ini saya sudah ambil semua. Maka diserahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Maka ini makhluk manusia ini semua berbondong-bondong untuk datang kepada baginda Rasulullah SAW. Sebagai hatam masbul untuk para nabi. Dia memberikan syafaat kepada seluruh makhluk. Sejak Nabi Adam sampai dengan baginda Rasulullah SAW. Sampai manusia air sana. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia ini adalah perkara agama. Karena perkara agama lah seluruh nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini. Bagaimana supaya agama ini sampai ke hati-hati manusia. Sejak Nabi Adam sampai dengan baginda Rasulullah SAW, tidak tanggung-tanggung Allah utus ini nabi. Yang diceritakan dalam Al-Quran hanya 25 nabi dan rasul saja. Padahal yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala nabi ini sejak Nabi Adam sampai dengan baginda Rasulullah SAW kurang lebih 124.000 anbiya. Dan dari 124.000 anbiya 313 diantaranya berpangkat rasul. Dan seluruh nabi dan rasul ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dikorbankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekasih-kekasih Allah semuanya dikorbankan. Tidak lain dan tidak bukan bagaimana supaya agama ini wujud ke diri manusia, ke hati-hati manusia. Bagaimana agama ini wujud ke hati-hati manusia sehingga dengan wujudnya agama manusia ini mulia dia di hadapan Allah, mulia dia di hadapan seluruh manusia. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, seluruh nabi dikorbankan. Ada nabi yang disembelih, ada nabi yang digergaji, ada nabi yang lempar masuk ke dalam sumur, lempar masuk ke dalam api. Baginda Rasulullah SAW kadang-kadang di pagi hari dia keluar dari rumahnya pakaian putih bersih, tapi di sore harinya dia pulang ke rumahnya, bajunya sudah berlumuran darah. Tidak lain dan tidak bukan bagaimana supaya agama ini sampai ke hati-hati manusia. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan manusia di dunia sementara ini dan akhirat selama-lamanya hanya Allah letakkan pada amal agama yang sempurna. Sejauh mana manusia mengamalkan agama dalam kehidupannya, baik di dunia sementara maka akhirat selama, maka Allah akan bahagiakan dia.
Jadi letak kebahagiaan, kemuliaan ini bukan terletak pada harta, jabatan, pangkat, bukan itu. Ini Allah telah contohkan dalam Al-Quran. Orang kaya dia mengamalkan agama dalam kehidupannya, maka dia akan bahagia. Orang miskin dia mengamalkan agama dalam kehidupannya, maka dia akan bahagia. Orang kota dia mengamalkan agama dalam kehidupannya, maka dia akan bahagia. Orang desa dia mengamalkan agama dalam kehidupannya, dia akan bahagia. Pegawai dia, pegawai rendahan dia mengamalkan agama dalam kehidupannya, dia akan bahagia. Pejabat dia mengamalkan agama dalam kehidupannya, maka dia akan bahagia. Siapa saja yang mengamalkan agama dalam kehidupannya, maka dia akan bahagia. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Tapi siapa saja yang tidak mengamalkan agama dalam kehidupannya, maka dia akan sengsara. Kelihatannya saja dia bahagia, atau pada hakikatnya dia tidak bahagia. Orang kaya dia tidak mengamalkan agama dalam kehidupannya, maka dia akan sengsara. Orang desa dia tidak mengamalkan agama, maka dia akan sengsara. Orang kota dia tidak mengamalkan agama dalam kehidupannya, maka dia akan sengsara. Tukang becak dia tidak mengamalkan agama dalam kehidupannya, sengsara dia. Pejabat dia tidak mengamalkan agama dalam kehidupannya, maka dia sengsara. Kelihatannya saya bahagia, tetapi pada hakikatnya dia akan sengsara. Pokoknya siapa saja yang tidak mengamalkan agama dalam kehidupannya, maka dikatakan dia akan sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Hal ini telah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh, orang kaya, pejabat dia, penguasa dia di zamannya, yaitu Fir'aun laknatullah alaih. Diceritakan Fir'aun ini kaya raya dia, pejabat dia, malahan dia menganggap dirinya Tuhan. Saking kayanya dia, apa saja kalau dia katakan mati, maka akan mati. Nah, untuk membuktikan bahwa dia penguasa, dia menganggap dirinya Tuhan. Maka kalau ada orang hidup, siapa yang mengatakan bahwa dirinya ini saya tidak berkuasa? Maka kalau ada orang hidup, maka dia datangkan, saya bisa mematikan dan menghidupkan dia ini. Kalau saya bunuh dia, maka dia akan mati. Masya Allah. Maka dia penggal lehernya, Masya Allah, dia akan mati. Nah, ini buktinya bahwa saya mematikan. Kalau saya tidak penggal dia, maka dia hidup. Saya hidupkan dia. Malahan dikatakan, Masya Allah, Fir'aun ini dapat menguasai seluruh makhluk pada saat itu. Nah, dia penguasa seluruh penjagat alam pada saat itu, di zamannya. Tapi karena dia tidak ada hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak takluk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka air hayatnya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan di Laut Merah bersama bala tentaranya. Dihinakan dia. Memang pada kelihatannya saja dia bahagia, tapi pada hakikatnya dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia saja dia sengsara, di akhirat lebih-lebih lagi masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang penguasa, kaya raya dia. Ada lagi di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada namanya Qarun laknatullah alaihi. Qarun laknatullah alaihi ini kaya raya dia. Ini adalah sepupu sekali Nabi Musa, sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Pada awalnya dia ini miskin. Qarun ini miskin. Maka pada saat itu dia menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, tolong sampaikan kepada Allah supaya saya dikayakan. Supaya dengan kekayaan itu, dia bilang, saya mampu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka singkat cerita, karena Nabi Musa ini bisa bercakap-cakap langsung pada Allah Subhanahu wa taala, mohon langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan Qarun ini diberi dia satu pasang ternak. Dari ternak yang diberikan itu, maka lahirlah ternak beberapa bulan kemudian, sehingga beribu-ribu ternaknya, sehingga dia kaya raya. Sehingga dikatakan ini saking kaya rayanya ini Qarun laknatullah alaih, maka dikatakan kunci gudangnya saja ini terbuat dari emas. Terbuat dari emas yang dapat dipikul oleh 7 ekor unta yang paling berat pada saat itu, yang paling kekar pada saat itu, atau 7 orang yang paling kekar. Ini kunci gudangnya. Bagaimana dengan isi gudangnya? Saking kayanya dia, emas semua dalam gudangnya. Tapi karena dia pada waktu dia kaya raya begitu, maka Nabi Musa alaihissalam katakan kepada pembantunya, kau pergi kepada Qarun laknatullah meminta zakat hartanya. Tapi apa yang dikatakan Qarun laknatullah alaih? Dia bilang, ini adalah usaha saya. Ini kekayaan bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kekayaan hasil usaha saya sendiri. Kenapa saya harus keluarkan zakatnya? Maka Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihancurkan ini, maka Qarun laknatullah alaih. Maka dikatakan dalam suatu riwayat,
Qarun laknatullah alaihi ditenggelamkan di buminya Allah Subhanahu wa taala beserta hartanya. Masya Allah, beserta hartanya. Ini orang yang tidak ada hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takluk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hubungan kepada Allah Subhanahu. Di dunia dia dihinakan, maka di akhirat nanti dimasuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak contoh-contoh yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia ini tidak ada hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dihinakan. Kelihatannya saja dia bahagia, tapi pada hakikatnya dia sengsara daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi contohkan juga. Orang kaya dia, tapi ada hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini sahabat yang paling kaya di antara sahabat pada waktu itu di zamannya. Kaya dia, kaya raya dia. Nah, saking kaya, tapi kaya raya dia, tapi Rasulullah SAW mengatakan bahwa di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu adalah salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Tapi Rasulullah juga pernah berkata, Abdurrahman bin Auf ini di antara 10 sahabat yang masuk surga, tapi nanti dia merangkak-rangkak masuk surga Allah Subhanahu wa taala karena hartanya, karena banyaknya hartanya. Sehingga pada suatu saat, karena dia merasa dirinya bahwa betul saya masuk surga, tapi saya merangkak-rangkak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti harta saya ini semuanya dimintai nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia menunggu saja, semua harta ini berbicara, tapi karena semua diempak ke jalan Allah Subhanahu wa taala tetap masuk surga. Nah, tapi nanti dia dihisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saking anunya ini Abdurrahman bin Auf, pada suatu saat dia mau miskin. Maka pada waktu panen dia di Madinah pada saat itu, panen kurma, maka seluruh kurma-kurma yang ada dia beli. Dia beli, setelah itu dia beli dengan seluruh hartanya yang ada beli kurma itu. Setelah itu dimasukkan dalam gudang. Setelah dimasukkan dalam gudang, dibiarkan supaya dia membusuk itu kurma. Sehingga dikatakan dia miskin. Karena hartanya semuanya habis, dibelikan untuk kurma seluruh panen pada waktu itu. Kurma pada waktu itu dia Madinah, dia belikan kurma. Dan setelah itu dimasukkan dalam gudang. Nah, tibalah hari yang setelah kurma ini jadi busuk. Tapi karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Auf telah ditakdirkan kaya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menimbulkan suatu penyakit. Penyakit itu di mana penyakit itu dapat diobati dengan kurma busuk. Maka semakin kaya dia. Semakin kaya daripada Abdurrahman bin Auf. Karena memang dia sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaya. Nah, maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, orang kaya dia dimuliakan Allah Subhanahu karena dia ada hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia takluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia saja sudah dinyatakan bahwa dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita contohkan lagi. Bilal bin Rabah adalah seorang hamba sahaya. Dikatakan seorang hamba sahaya yang dirinya saja dia tidak berkuasa, miskin dia pada saat itu, miskin papa. Ya? Tapi setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat pada waktu itu, maka disiksa oleh tuannya. Disiksa oleh tuannya. Sehingga dikatakan pada waktu disiksa dia, sehingga saking disiksanya dia pada saat itu, pada siang harinya dikatakan dia ini dijemur di pada siang matahari, setelah ditindis batu, dicambuk dia, disiksa dia. Di malam harinya juga begitu, dirantai dia, setelah dirantai dicambuk bergantian tuannya menyiksanya untuk mengeluarkan kalimat la ilaha illallah pada dirinya. Tapi apa yang dikatakan? Ahad, ahad, ahad. Allah esa, Allah esa. Dia tidak mampu mengeluarkan keimanan yang ada pada dirinya setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena keimanannya itu, maka pada saat itu Abu Bakar Siddiq adalah melihat daripada Bilal bin Rabah ini, maka dia dimerdekakan oleh Allah, dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq pada saat itu. Sehingga dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi muassin baginda Rasulullah SAW di zamannya. Karena mulianya lagi, maka di akhir hayatnya dia menjadi gubernur di Damsyik. Seorang hamba sahaya, tapi karena dia ada hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, takluk kepada Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi gubernur di Damsyik akhir hayatnya. Pada waktu dia menjadi gubernur di Damsyik, maka sahabat bertanya kepadanya, "Wahai Bilal,
pada saat kapan engkau merasa bahagia di muka permukaan sejak engkau dari mengucapkan 2 kalimat syahadat, sampai dengan engkau sekarang ini sudah menjadi gubernur. Tapi apa yang dikatakan oleh Bilal bin Rabah pada saat itu, saya merasa bahagia pada waktu saya disiksa oleh orang kafir, suruh keluarkan iman yang ada pada diri saya. Maka pada saat itu saya mengatakan ahad, ahad. Apa sebabnya saya katakan saya bahagia? Karena saya merasa jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya merasa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak merasakan siksa-siksa yang ada pada saat diri saya dicambuk, saya disiksa. Saya tidak merasakan itu. Apa yang dia katakan? Saya merasa bahagia pada saat saya disiksa orang kafir pada saat itu. Padahal pada saat itu, Masya Allah, badannya berdarah, ditindis batu pada siang harinya. Tapi di situlah dia merasa bahagia karena dia merasa jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Malahan pada suatu saat, ini Bilal bin Rabah ditanya oleh baginda Rasulullah SAW, ya hai Bilal, amalan apa yang kau lakukan sehingga saya dengar suara tompahmu, suara sendalmu berjalan-jalan di surganya Allah Subhanahu wa taala? Ini Bilal masih hidup di dunia, suara sendalnya sudah berjalan-jalan di surga, didengar oleh baginda Rasulullah SAW. Maka apa jawab Bilal? Saya ini ya Rasulullah punya satu amalan. Amalan saya wudu 24 jam. Bila mana wudu saya batal, saya wudu lagi. Walaupun tengah malam saya bangun buang air kecil atau buang air besar, maka setelah itu saya ambil wudu lagi salah sunat sesuai dengan kemampuan saya. Maka dikatakan asbab wudunya saja 24 jam ini, maka dikatakan manusia orangnya masih hidup di dunia, tapi dia sudah berjalan-jalan sendiri di surganya Allah Subhanahu wa taala. Malahan disatakan Bilal bin Rabah ini salah satu 10 sahabat yang dijamin masuk surga si Allah Subhanahu wa taala. Ini orang miskin, tapi dia ada hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, takluk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka usaha para nabi, usaha para anbiya adalah usaha atas agama. Bila amanah agama wujud pada diri seorang hamba, maka dia akan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Maka jamaah gerak seperti ini sebenarnya tujuannya bagaimana kita ambil tanggung jawab usaha nubuah. Dan tidak ada lagi nabi setelah baginda Rasulullah SAW. Sedangkan agama ini harus sampai ke hati-hati manusia, sampai manusia terakhir lahir harus sampai ini agama. Tapi tidak ada lagi nabi setelah baginda Rasulullah SAW. Maka siapa yang menyampaikan ini agama? Maka kita lah mengaku sebagai umat baginda Rasulullah SAW harus menyampaikan ini agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang bikin mulia daripada umat baginda Rasulullah SAW. Dikatakan ini umat baginda Rasulullah SAW, ini umurnya pendek-pendek, 60-70 tahun, tapi dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan masuk surga umat terdahulu sebelum masuk surga umatnya baginda Rasulullah SAW. Apa letak kemuliaannya? Sebagaimana SK Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Apa syaratnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dakwah. Dalam SK lain dijelaskan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Adakah yang lebih baik perkataannya daripada ad'u ila Allah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Ulama kita kata tidak ada perkataan yang lebih baik daripada ad'u ila, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan satu kalam dakwah saja ini yang kita lemparkan kepada saudara kita, mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada satu tahun ibadah yang diterima. Satu kalam dakwah. Jadi kalau kita katakan mari kita salat di masjid 4 kalam dakwah, berarti lebih baik daripada 4 tahun ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini kalau kalam dakwah ini pasti diterima, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini letak kemuliaan daripada umat baginda Rasulullah SAW. Padahal kalau dikatakan ini, kalau segi ibadah, umurnya Nabi Musa, ini ibadahnya panjang-panjang. Tapi kenapa dia tidak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau segi ibadahnya umat Nabi Musa sampai 300-400 tahun. Umurnya itu umat Nabi Musa sampai 500-600 tahun. Umat Nabi Nuh alaihissalam sampai 1000 tahun umurnya, lebih 1000 tahun umurnya. Tapi kenapa dia tidak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka dikatakan ini umat Nabi Musa ini kalau dia bersikir keluar cahaya dari mulutnya tembus ke arasnya Allah. Kalau dia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, batu cadas ini dia cekung saking lamanya sujudnya.
Tapi kenapa dia tidak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena umat Nabi Musa tidak dakwah, nabinya saja yang dakwah. Maka letak kemuliaan. Kalau kita mau mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ada segi ibadah kita yang kita andalkan. Ibadah kita berapa lama sih? Umur kita antara 60 70 tahun. Masa tidur kita berapa? Sepertiga. Anggap 15 tahun, 50 tahun umur kita. 50 tahun itu Masya Allah kita mempatkan. Padahal umur-umur Nabi sebelumnya itu, maka dikatakan bahwa 400 tahun, 500 tahun 900 tahun dia beribadah kepada Allah. Tapi kadang-kadang Masya Allah dia diponis masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ada seorang hamba yang bertanya kepada Musa, "Wahai Musa, tolong sampaikan kepada Allah, kira-kira di tingkat surga mana saya tempatkan si Allah Subhanahu wa taala? Karena saya ini sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 300-400 tahun. Jadi kira-kira dia ini sudah mau melihat kerjanya ini ibadahnya kurang lebih 300-400 tahun dia bertanya kepada Musa, tolong sampaikan kepada Allah kira-kira di surga mana saya ditempatkan si Allah Subhanahu wa taala nanti, karena saya ini tidak pernah tidak beribadah terus pada Allah Subhanahu wa taala." Maka singkat cerita, karena Nabi Musa ini bisa berdialog langsung pada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selesai menghadap Allah Subhanahu wa taala disampaikan bahwa, "Ya Allah, ada seorang hamba-Mu bertanya kepadamu, kira-kira di surga mana tempat sisimu? Karena dia merasa dirinya sudah beribadah kepadamu, sudah sujud kepadamu kurang lebih 300-400 tahun, 500 tahun. Maka dia memohon, di mana tingkat surga mana tempat sisimu?" Maka apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Dia berada di neraka. Berada di neraka. Maka singkat cerita, Nabi Musa AS ketemulah si Fulan tadi. Begitu disampaikan kepada si Fulan bahwa katanya Allah Subhanahu wa taala, engkau berada di neraka. Maka apa jawab si Fulan? "Wahai Musa, kalau memang saya dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu, tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya saja ini beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah 400 tahun, 500 tahun, diponis masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan umat-umat yang akan datang yang dikatakan umurnya pendek-pendek, 50 tahun, tapi dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya beribadah kepada Allah Subhanahu, divonis masuk neraka. Maka tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu satu saya punya permintaan. Apa itu permintaan? Tolong sampaikan kepada Allah, kalau saya mau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tolong besarkan badan saya. Besarkan badan saya sesuai dengan besarnya pintu neraka. Sehingga cukup diri saya saja yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena saya merasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk nerakanya Allah. Bagaimana yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka singkat cerita, maka disampaikanlah ini. Masya Allah, permintaan dari si Fulan tersebut. Maka selesai disampaikan kepada si Fulan tersebut bahwa tolong dibesarkan badannya sesuai dengan besar pintu neraka. Maka apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Tolong sampaikan kepada si Fulan bahwa saya masukkan dia ke dalam surgaku. Ulama kita katakan, kenapa demikian? Karena pikirnya, kerisauannya, bagaimana supaya menyelamatkan manusia ini dari nerakanya Allah dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, dia memikirkan orang lain. Maka asbab pikirnya, risaunya itu menyebabkan dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ibadahnya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka umat hari ini kalau mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita ambil tanggung jawab nubuah ini sebagai tanggung jawab kita bersama sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Di mana letak kemuliaan daripada umat baginda Rasulullah, bina tanggung jawab nubuah ini. Ibadah ini mulia, tapi lebih mulia lagi kalau kita ambil tanggung jawab nubuah. Kalau kita ambil tanggung jawab nubuah ini, insya Allah kita akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, selamat kita di dunia, selamat di akhirat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, jamaah gerak seperti ini kami sebenarnya untuk memperbaiki diri kami, belajar menyampaikan ini agama kepada kita semua. Maka dengan pulangnya kami nanti setelah belajar 3 hari ini, kadang-kadang setiap tahun kami belajar 40 hari, adalah untuk Islam memperbaiki diri kami. Bagaimana juga mengajak saudara-saudara kami yang di dalam sekitar masjid itu sama-sama untuk memperbaiki diri. Dengan adanya memperbaiki diri ini, insya Allah Allah memperbaiki diri kita baik di dunia maupun di akhirat. Maka insya Allah kita akan selamat di dunia sementara dan akhirat selama-lamanya. Maka dari itu kami mengajak kepada saudara sekalian, mari kita ambil tanggung jawab nubuah ini, agar supaya kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Karena letak kemuliaan umat hari zaman ini ada sejauh mana kita ambil tanggung jawab nubuah ini. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau apa yang saya sampaikan ini ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada salahnya akibat keterbatasan ilmu yang saya miliki, maka baiklah untuk sempurna majelis ini kita tutup doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.